Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retna Barwati dengan NIM 2018-05-10-299. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih artikulasi politik Islam di Kazakhstan dalam kebijakan pemerintah negara tersebut. Tidak butuh waktu lama lagi, mari kita simak penjelasan berikut. Islam adalah agama yang paling banyak dipraktikkan di Kazakhstan. Menurut sensus 2009 yang dilakukan oleh pemerintah Kazakhstan, populasi Muslim di Kazakhstan mencapai 70,2% dari total populasi. Antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-19, Islam tidak pernah memposisikan dirinya sebagai kekuatan yang kuat di Kazakhstan. Hal ini, pimpinan Kazakhstan sering memuji Kazakhstan sebagai modelnya komunitas tempat sejumlah besar kelompok agama dan etnis hidup berdampingan dengan damai. Hubungannya dengan artikulasi politik Islam dalam kebijakan pemerintah Kazakhstan bermula ketika Islam dihidupkan kembali beberapa tahun sebelum kemerdekaan Kazakhstan pada saat rezim Gorbachev. Pada era ini, Islam mendapat porsi yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya, peristiwa yang dapat memicu kebangkitan politik Islam di wilayah tersebut adalah argumen geopolitik yang masuk akal. Menanggapi kebangkitan Islam ini, pemerintah Kazakhstan telah menunjukkan sikap bermuka dua. Umumnya, mereka memperlakukan Islam sebagai keuntungan dan kerugian. Di satu sisi, mereka mengakui pentingnya Islam sebagai sesuatu yang memberi perbedaan warna terhadap masyarakat Kazakhstan. Namun, di sisi lain, Kazakhstan juga memandang kebangkitan Islam sebagai kekuatan yang dapat menentang pemerintah jika tidak dikelola dengan benar. Artikulasi politik Islam sering sekali menerapkan kebijakan yang membatasi kebangkitan Islam di kancah politik dalam rangka mempertahankan status quo rezim otoriter mereka. Dalam kasus Kazakhstan, Presiden Nazarbayev memegang kendali de facto atas semua negara, baik sosial, ekonomi, dan institusi politik. Namun, penting untuk dicatat bahwa rezim Nazarbayev sangat otoriter. Kepemimpinannya dinikmati secara luas legitimasi dan dukungan politik dari publik dipandang sebagai penjamin dari kontinen publik memanfaatkan stabilitas ekonomi dan politik. Sedangkan kebangkitan Islam umumnya diterima sebagai perkembangan positif dalam rangka kembali ke warisan budaya tradisional. Ketakutan akan kebangkitan Islam tampaknya berasal dari potensi Islam untuk memobilisasi gerakan politik, misalnya partai politik Islam. Dalam hal ini tentunya rezim Nazarbayev dengan tegas melarang setiap lembaga Islam potensial keputusan untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Tidak ada partai politik yang terdaftar secara resmi berhubungan dengan afiliasi agama apapun. Mereka dianggap ilegal. Pemerintah mendukung kebijakan ini dengan mengklaim bahwa konstitusional Kazakhstan adalah republik sekuler. Pada akhirnya, para intelektual Muslim melakukan upaya aspirasi kepada lembaga politik untuk membentuk partai. Hal ini, mereka menginginkan suara yang dapat digunakan untuk membantah pandangan politik mereka dalam perspektif Islam untuk pembentukan negara Kazakhstan baru. Satu-satunya pihak di Kazakhstan dengan akar cita-cita Islam adalah Partai Alas. Partai Alas berusaha untuk mendirikan Islam sebagai agama resmi, bukan untuk mendirikan negara Islam, dan untuk mendirikan kebangkitan Islam dan masyarakat sipil di Kazakhstan baru dan independen. Namun, karena tidak kesepakatan antara pemerintah dan Partai Alas mengalami bentrok dengan pihak berwenang Kazakhstan, mengakibatkan penangkapan pimpinan anggota Partai Alas hingga pada tahun 1994 secara resmi dibubarkan. Padahal konstitusi menyatakan bahwa Republik Kazakhstan mengakui keberagaman ideologis dan politik.
Namun, nyatanya tidak ada gerakan politik Islam yang sah diizinkan mengartikulasi preferensinya dalam politik Kazakhstan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tentang agama didasarkan pada sifat sekuler negara. Tetapi, seperti yang akan terlihat, ini tidak berarti dalam praktiknya netralitas negara terhadap komunitas agama, seperti dalam model netralitas negara. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Kazakhstan mengambil tanggung jawab untuk mengatur agama. Di dalam artikulasi kepentingan politik, seharusnya pemerintah mempertimbangkan terlebih dahulu pendapat dari masyarakat luas sebelum membuat suatu kebijakan. Setiap upaya oleh Islam manapun aktivitas politik untuk menggalang dukungan guna mendirikan partai politik saat ini diblokir oleh larangan legislatif bagi partai politik yang memiliki apapun afiliasi agama. Secara khusus, kebijakan pengecualian dapat memblokir munculnya organisasi politik Islam yang moderat dan damai, asosiasi politik sukarela dalam waktu dekat ini. Ya, itulah tadi penjelasan secara singkat tentang bagaimana artikulasi politik Islam di Kazakhstan dalam kebijakan pemerintah negaranya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.